Raja Tentara Bayaran. Bab 43. Tanpa terburu-buru menjawab pertanyaan tentara bayaran itu, Shen Lian mengulurkan tangannya dan membuatnya pingsan. Kemudian dia melepas bajunya, melihat tato ikonik iblis neraka untuk memastikan identitasnya, dan kemudian mengikatnya dengan erat. Shen Lian, yang telah memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada hantu-hantu jahat di neraka, telah melepaskan gagasan untuk membunuhnya ketika dia mendengar kode teduh tentara bayaran itu baginya. Shen Lian tidak bisa melakukannya bahkan jika dia mencoba membunuhnya. Tapi Shen Lian tidak ingin mendapat pengakuan apapun darinya. Jika tidak ada yang lain, jika identitasnya terungkap, akan terlambat untuk menyesalinya. Faktanya, Hell Demon tidak punya bisnis di Tiongkok. Faktanya, bukan karena mereka tidak ingin berbisnis di Tiongkok, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Situasi di kerajaan Huaxia berbeda dengan tempat lain. Sebagai raja tentara bayaran tingkat tertinggi di dunia, Shen Lian tidak berani mengungkapkan identitasnya di Tiongkok. Kecuali tentara bayaran, di antara pasukan khusus di dunia, Tiongkok menganggap dirinya yang kedua, tetapi tidak ada yang berani mempertimbangkannya sebagai yang pertama. Sebuah organisasi seperti setan neraka yang dapat merajalela di dunia, jika benar-benar menghadapi pasukan khusus top Tiongkok, itu juga akan kehilangan ibu kotanya sendiri sulit untuk melindungi ibu kota, tetapi di negara lain, roh jahat neraka seringkali dapat melarikan diri tanpa cedera. Keduanya merupakan kekuatan nasional, jadi mengapa keduanya begitu berbeda? Karena tekad tentara Tiongkok yang begitu besar, pasukan negara lain, bahkan pasukan khusus teratas, setidaknya akan mendapat istirahat setelah mengalami kerugian besar. Namun, pasukan khusus Tiongkok tidak akan melakukannya. Mereka hanya akan menyerang tanpa rasa takut akan kematian semua musuh tumbang, atau sampai mereka semua tumbang. Di depan negara yang damai dengan pasukan seperti itu, tidak peduli betapa bodohnya Shen Lian, dia tidak bisa bersikeras melakukan bisnis di sini. Faktanya, tidak ada bisnis yang mudah dilakukan di daerah yang damai, sangat jarang kekuatan tempur dapat digunakan, dan risikonya sama sekali tidak sebanding dengan pendapatan. Namun, ada satu pengecualian, dan itu adalah grup keamanan hantu neraka yang didirikan beberapa tahun yang lalu. Karena tujuan bisnisnya adalah untuk menyediakan pasukan keamanan, grup keamanan hantu dapat secara terbuka menyediakan bisnis perekrutan pengawal di Tiongkok. Satu-satunya alasan untuk bertemu dengan salah satu orang saya di Tiongkok. Saya berpikir dalam hati bahwa orang ini akan bertemu dengan saya sekarang, dan itu tidak beruntung. Sistem hantu neraka sangat sempurna. Meskipun mereka memperlakukan musuhnya dengan kejam, mereka masih memiliki cara yang masuk akal dan kejam dalam memperlakukan rakyatnya sendiri. Untuk orang seperti dia yang gagal dalam misi karena kekuatan pribadinya, meskipun dia tidak akan mati ketika dia kembali, dia mungkin akan sengsara selama setengah tahun ini, misinya gagal karena pelatihan iblis oleh iblis neraka. Orang keenam, Stuart, yang bertanggung jawab. Setiap kali dia memikirkan orang yang melatih siswa seperti dirinya, Shen Lian tidak bisa menahan tawa. Adapun balas dendam oleh kelompok tentara bayarannya sendiri setelahnya. Hal semacam ini tidak akan pernah terjadi pada saya. Setan neraka yang terorganisir dengan baik memiliki mekanisme respons yang sangat matang terhadap kegagalan misi. Setiap kali misi gagal, setan neraka akan mengumpulkan intelijen terlebih dahulu. Bruce tahu bahwa dia berada di Tiongkok, jadi meskipun dia tidak mengetahui bahwa dia telah merusak suaranya sendiri, dia masih bisa menebaknya hanya dengan menebaknya. Setelah merawat kedua pengawalnya, Shen Lian kembali ke kamar Ma'an dan mengikat kedua teman wanitanya masing-masing. Shen Lian langsung memegang leher Ma'an dan kembali ke ruang kendali kapal pesiar. Pengacau sinyal telah dinyalakan sebelumnya, untuk berjaga-jaga, jika berita tentang kapal pesiar yang dibajak menyebar kembali ke daratan, Shen Lian akan mendapat masalah besar, tapi sekarang tidak apa-apa, operasinya berjalan sangat lancar, kecuali untuk diculik oleh dirinya sendiri. Kecuali 4 orang yang masih pingsan, tidak ada orang lain di kapal pesiar yang diganggu. Setelah mematikan jammer, Shen Lian mengeluarkan ponsel Ma'an, mengulurkan tangan dan menekan beberapa titik akupuntur di tubuh Ma'an, dan menunggu dengan sabar hingga dia bangun. Segera, Ma'an perlahan membuka matanya dan menatap Shen Lian, yang mengenakan pakaian pekerja di depannya. Ma'an bertanya dengan ragu. Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kapten sedang mencariku? Di mana yang lain? Ingatan Ma'an masih melekat ketika Shen Lian berbicara dengannya. Lagi pula, kecepatan Shen Lian terlalu cepat pada saat itu. Ma'an bahkan tidak bisa berteriak sebelum pingsan oleh Shen Lian. Hahaha, sekarang, aku kaptennya. Shen Lian sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menatap Ma'an sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Shen Lian,
Maan menyadari situasi saat ini. Dia mengangkat matanya dan memandang Shen Lian dari atas ke bawah, diam-diam tidak berkata apa-apa. Melihat penampilan anak itu yang tenang dan tenang, Shen Lian menunjukkan ekspresi bingung. Ketika dia melihat pria ini di masa lalu, dia akan kencing karena ketakutan atau bertingkah seperti anjing. Mengapa reaksinya saat diculik begitu biasa sekarang? Nak, apakah kamu tidak takut? Tanya Shen Lian. Takut? Apa gunanya takut? Lagi pula, itu sudah ada di tanganmu. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Nada suara Maan semakin mengejutkan Shen Lian. Faktanya, Maan tidak seperti yang dilihat Shen Lian di hari kerja. Dia bisa dianggap sebagai tokoh terkemuka di kota Tianhai. Meskipun karena latar belakang keluarganya, Maan tidak begitu tertahankan karena dia berpikir jika Anda takut dengan orangnya yang sangat kejam dan metodenya yang luar biasa, kecuali Shen Lian, Anda dapat pergi ke kota Tianhai dan bertanya. Meskipun Maan sangat berbakat, setidaknya dia bukan seorang pengecut. Ditambah dengan umpan balik yang dia terima dari perintah Li Hu dan Ma Fu untuk tidak berkonflik dengannya lagi, hal ini membuat Maan menghindari bertemu Shen Lian sekarang. Haha, kamu memang punya keberanian. Cepat, telepon ayahmu. Shen Lian menyerahkan ponsel Maan padanya, menepuk kepala Maan dan berkata. Telepon. Apa katamu? Berapa yang kamu inginkan? Maan, dengan ekspresi bingung di wajahnya, menanyakan 3 pertanyaan kepada Shen Lian secara berurutan. Jelas sekali, Maan menganggap Shen Lian sebagai perampok biasa. Tidak ada pergerakan di dalam kabin sampai sekarang, yang membuat Maan secara mental menyerah untuk melawan. Sudah pasti dia sekarang kecuali nyawanya sendiri, dia tidak punya modal lagi untuk melawan para penculik. Mengapa kamu memiliki begitu banyak masalah, Nak? Jika kamu diminta untuk menelepon, telepon saja. Cepat, atau aku akan menghancurkanmu. Wajah Shen Lian sangat tenang ketika dia berbicara, tetapi ada cahaya yang tajam di matanya, yang membuat Maan seluruh tubuhku gemetar. Mengambil telepon dari tangan Shen Lian dengan mata berbinar, Maan memutar nomor ayahnya dan menyalakan speaker ponsel atas sinyal Shen Lian. Ayah, aku diculik. Bab 44. Kamu masih berani meneleponku. Apakah kamu pernah diculik? Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih kepada penculik itu karena telah melakukan yang terbaik untukmu secepatnya. Suara marah Ma Fu datang dari ujung telepon, yang membuat Shen Lian mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Bukankah putra satu-satunya Maan Ma Fu? Apakah ini anak kandung saya? Saya tidak menginginkannya lagi. Orang tua, aku tidak bercanda, kali ini benar. Maan mau tidak mau memarahinya ketika dia mendengar seseorang memarahinya. Melihat adegan ini, Shen Lian merampas ponsel Maan. Ma Fu, kan? Dia bertanya dengan dingin di ujung telepon. Shen Lian tidak peduli dengan dendam apa yang dimiliki ayah dan anak itu. Ini tidak penting baginya. Yang dihargai oleh Shen Lian adalah rencananya dapat dilaksanakan dengan lancar. Siapa kamu? Seorang penculik. Nada bicara Ma Fu sedikit sembrono. Haha, aku tidak tahu apakah ayah dan anakmu sedang berakting, tapi Ma Fu, aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa tujuanku bukan untuk uang, tapi untuk hidup. Kamu punya 3 pilihan, membiarkan anakmu mati, atau membiarkanmu mati. Atau jika kamu memanggil polisi, anakmu akan mati lebih dulu, dan kamu akan mati nanti. Setelah Shen Lian selesai berbicara, dia terdiam. Ma Fu, yang sedang duduk di meja di ruang belajar di ujung telepon, juga terdiam. Selama bertahun-tahun, Ma Fu telah bertemu banyak orang yang datang mencari balas dendam padanya, dan tentu saja banyak juga penculiknya. Untungnya, Ma Fu lebih memperhatikan hal-hal ini, jadi keluarganya dikelilingi oleh personel keamanan tingkat tinggi, dan perlakuannya terhadap mereka yang ingin membalas dendam sangat berbeda dari cara dia bertindak saat dia masih muda. Ma Fu akan mencoba yang terbaik untuk memberi kompensasi kepada mereka yang tidak dapat menggunakan kekerasan dengan uang atau hal lain. Hanya mereka yang memiliki musuh bebuyutan yang akan dipaksa untuk menggunakan kekerasan. Untungnya, Ma Fu tidak memiliki banyak musuh bebuyutan, dan mereka pada dasarnya telah diselesaikan baru-baru ini bertahun-tahun. Adik, kapan retribusi berakhir? Saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan terhadap Anda atau keluarga Anda sebelumnya, tetapi sekarang saya sangat menyesalinya. Jika memungkinkan, bisakah kita duduk dan berbicara baik-baik? Saya memikirkannya sejak lama. Ma Fu memilih untuk mempercayai kata-kata Shen Lian. Jika seorang penculik yang tidak menginginkan uang, Ma Fu pada dasarnya akan mempercayai kata-kata Shen Lian dan tidak bersikeras untuk berpikir bahwa ini adalah tipuan kecil Maan.
Hahaha, Bos Ma, kamu lucu sekali. Kamu benar-benar mengatakan pemikiran kekanak-kanakan seperti itu. Pantas saja semua orang sekarang mengatakan bahwa Ma Fu adalah orang baik. Shen Lian tertawa bahagia saat berbicara, dia sebenarnya merasa kasihan pada Ma Fu di dalam hatinya kekuatan memiliki penilaian yang lebih tinggi. Tidak sulit menjadi orang baik, namun terlalu sulit bagi orang baik seperti Ma Fu yang harus menanggung hutang darah. Mampu menjadi orang baik berarti Ma Fu bisa menghadapi semua orang jahat yang mengincarnya dia. Ini adalah bukti kekuatannya. Sekarang, kamu masih punya waktu 15 detik untuk memikirkannya. Cepat tentukan pilihanmu. Tidak tergerak, Shen Lian melihat waktu itu dan mengingatkan Ma Fu bahwa Shen Lian suka mengobrol dengan orang pintar karena menghemat masalah. Untuk orang pintar seperti Ma Fu, dia harus bisa dengan mudah menilai situasi saat ini. Tunggu sebentar, aku ingin memulai videonya dan memastikan putraku ada di tanganmu. Saat waktunya hampir berakhir, Ma Fu tiba-tiba berbicara dan mengajukan permintaan yang tampaknya masuk akal. Kamu tidak punya hak untuk melakukan ini, Shen Lian masih berkata dengan suara tenang. Dia tidak bisa membiarkan Ma Fu membimbingnya. Sekarang Shen Lian hanya membutuhkan jawabannya dirinya sendiri. Dia membuat pilihan. 3. Melihat jarum detik bergerak satu persatu, Shen Lian mulai menghitung mundur. 2. Aku memilih mati. Ma Fu akhirnya tidak tahan lagi. Untuk pria yang tidak menginginkan uang, Ma Fu tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mengenai penyelamatan, Ma Fu pasti sudah memikirkannya, tapi Ma An saat ini berada di laut. Selama para penculik menguasai kapal, bagaimana penyelamatan bisa begitu mudah? Ma Fu percaya bahwa jika dia berani memanggil polisi ke sini, putranya akan mati, dan para penculik mungkin tidak dapat menangkapnya. Ma Fu tidak berani berjudi. Dia hanya memiliki putra ini, dan dia tidak mampu untuk kalah taruhan. Baiklah, Tuan Ma Fu, Anda dapat mengarahkan helikopter Anda ke kapal sekarang. Shen Lian berkata dengan sederhana, sebagai orang terkaya di kota Tianhai, Ma Fu tentu saja memiliki helikopter. Aku harus pergi ke arah mana? Ma Fu segera sampai di atap vilanya, naik helikopter, dan bertanya melalui telepon. Saat ini, ketika Ma Fu keluar dari ruang kerja, pengawal pribadinya telah menyadari kelainan tersebut dan sedang duduk di helikopter bersama Ma Fu. Pengawal itu tidak berbicara dari awal sampai akhir, tetapi Ma Fu sudah memberi isyarat padanya. Banyak pesanan telah diatur. Sambil mendengarkan Shen Lian memanggil ayahnya, Ma An terus memikirkan identitas orang di depannya, mengingat gemetar yang muncul di benaknya saat melihat ekspresi wajahnya dia tidak yakin, Ma An memutuskan untuk mencobanya. Dia Shen Lian. Dia pasti Shen Lian. Suara yang tiba-tiba itu membuat Shen Lian, yang sedang fokus pada ponselnya, tidak dapat menghentikannya. Dasar bocah bodoh, apa yang kamu teriakkan di sini? Diam. Shen Lian melangkah maju dan menendang Ma An 2 kali, akhirnya membuatnya tutup mulut. Setelah mendengar teriakan Ma An, pikiran Ma Fu pun teringat kembali pada guru yang disebutkan Li Hu, yang dikatakan sebagai putra Shen Tianan. Memahami hal ini, Ma Fu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar anak buahnya pergi ke rumah Shen Tianan. Faktanya, tes seperti itu sangat cerdas. Jika penculiknya bukan Shen Lian, selama Ma Fu tidak memanggil polisi, bahkan jika dia pergi untuk menangkap Shen Tianan, penculiknya tidak akan keberatan sama sekali penculiknya adalah Shen Lian, maka Ma Fu pasti akan memiliki alat tawar-menawar di tangannya, dan masalah selanjutnya akan lebih mudah ditangani. Kamu, apakah putra Shen Tianan, Shen Lian? Ma Fu bertanya di ujung telepon. Ya, ini aku, Bos Ma, apa yang kamu inginkan? Shen Lian mengakui tanpa ragu-ragu. Faktanya, Shen Lian tidak mau mengakuinya, tetapi jika dia dengan tegas menentangnya sekarang, itu sama saja dengan mengakuinya. Anda pikir, jika penculiknya tidak ada hubungannya dengan Shen Tianan, mengapa tidak mengakuinya saat ini? Kebetulan bisa menyesatkan Ma Fu dan yang lainnya untuk melakukan pekerjaan yang tidak berguna, tetapi jika mereka keberatan, bukankah itu sama dengan mengakui bahwa penculik ingin berpisah dari Shen Tianan, yang sama dengan memberitahu Ma Fu bahwa penculiknya adalah Shen Lian? Setelah mendengar kata-kata Shen Lian, Ma Fu kembali terdiam. Dia sekarang ragu-ragu dan tidak dapat memastikan apakah Shen Tianan ada hubungannya dengan penculiknya. Bersambung.